Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Saputra, NPM 24783016 dari kelas TRPL 3A. Di video ini saya akan membahas tentang static routing, yaitu salah satu teknik routing dasar yang digunakan untuk menentukan jalur pengiriman sebuah data antar jaringan secara manual. Materi ini tuh sangat penting sebagai fondasi sebelum mempelajari routing dinamis. Nah, apa sih itu static routing? Static routing itu sendiri adalah metode routing di mana administrator jaringan menentukan sendiri jalur yang harus dilewati paket data untuk mencapai jaringan tujuan. Nah, jalur ini tuh dikonfigurasi langsung pada router dan tidak berubah secara otomatis, kecuali diubah secara manual. Pada static routing itu router tidak melakukan pertukaran informasi routing dengan router lainnya. Artinya, router hanya akan mengenal jaringan yang terhubung langsung dan jaringan yang didefinisikan secara statis oleh administrator. Nah, kenapa kita belajar static routing? Ada beberapa alasan kenapa kita itu harus belajar static routing. Yang pertama itu konsep dasarnya sederhana, sehingga cocok untuk memahami cara kerja routing. Yang kedua itu lebih hemat resource karena tidak membutuhkan pertukaran update routing. Yang ketiga itu lebih aman karena jalur routing tidak diumumkan ke router lain. Yang keempat itu cocok digunakan pada jaringan kecil atau jaringan dengan topologi yang sederhana. Yang kelima dan yang terakhir itu menjadi dasar untuk mendalami routing dinamis seperti RIP, OSPF, atau EIGRP. Dengan menguasai static routing, kita akan lebih mudah memahami konsep routing secara keseluruhan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja praktik di Cisco Packet Tracer-nya. Oke, di sini kita sudah di Cisco Packet Tracer. Langsung kita coba praktikkan static routing itu seperti apa. Di sini saya misal punya satu router, satu di sini dan dua buah PC. Oke, sudah nih. Lalu kita coba hubungkan dengan kabel UTP. Nah, di sini tuh misal bisa rubah jadi PC 2. Yang ini satu. Nah, di sini misal saya tuh ingin setting IP-nya tuh 192.168 misal 1.0/24 misal. Lalu yang sini tuh 192.168.2.0/24. Oke, lalu yang di sini tuh untuk FA01 itu 192.168.2.1. Lalu yang sini 192.168.1.1. Oke, sudah. Ini saya sambil melihat video tutorialnya supaya efisiensi waktunya. Nah, di sini kita itu harus setting dulu IP-nya di router. Masuk CLI, ketik Lino, enable, konfigurasi terminal, lalu kita
no shutdown. Sorry, di sini itu kita masuk ke interface dulu, FA00 yang di sini nih. Lalu no shutdown supaya bisa aktif. Lalu setting IP address 192.168.1.1. Lalu subnetnya juga 255.255.255.0. Oke, sudah. Setelah itu kita setting yang ini, FA01 ini. Kita exit dulu, lalu masuk ke interface FA01. Lalu no shutdown. Nah, setelah itu setting IP address-nya 2.1. Lalu subnetnya 255.255.255.0. Oke, sudah. Lalu kita lihat do show IP interface brief. Nah, sudah. Ini yang FA00 itu 192.168, yang FA01 itu 192.168.2.1. Oke, di sini kita lanjut konfigurasi PC-nya. Desktop IP configuration 192.168.1.10. Lalu default gateway-nya ini yang ini 192.168.1.1. Nah, kita ke PC yang kedua 192.168.2.10. Ini juga kita setting jadi 192.168.2.1. Oke, sudah. Nah, sudah kita setting tadi itu harusnya record yang di sini tuh sama yang di sini harusnya sudah bisa terhubung. Misal kita cek di sini dengan command do show IP root. Nah, di sini 19.168.0/24 ini FA00. Nah, yang 192.168.0 ini punya FA01. Nah, di sini tuh sudah connect, di sini sudah keterangan connect ini. Nah, di sini kita coba kirimkan paket. Sini progress file pertama itu gagal biasanya, yang kedua baru sukses. Nah, jadi seperti itu konsep routing. Jadi kita harus setting manual, karena sesuai dengan namanya static itu artinya tetap, jadi kita yang harus setting manual. Nah, di sini kita coba
tambahkan satu router untuk percobaan. Misalnya di sini ini kita putuskan dulu. Nah, kita putuskan dulu. Oh sorry. Oke, kita coba rapikan dulu. Sambungan dengan UTP. Oke. Nah, di sini kan tadi sudah punya default gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, di sini tuh harusnya 192.1.2.1. Nah, kita langsung masuk saja ke routernya. Please no. Kita konfigurasikan dulu. Kita konfigurasi yang bagian FA00 ini. Kita masuk ke interface FA00. Benar. Oke, lalu shutdown. Lalu setting IP address-nya seperti tadi lah. 8. Oh sorry. Nah, sini tuh kita mau pakai IP-nya tuh not dulu 10 tik 10 01/24. Di sini juga nih 10 2/24. Nah, ini kita pakai IP yang ini nantinya untuk si FA02 nya ini. IP address 10 2. Lalu subnet masknya 255.255.0. Oke, sudah. Lalu kita juga setting yang bagian si FA01 karena belum terkonfigurasi. Nah, kita masuk ke exit, masuk ke interface FA01. Tadi no shutdown, lalu IP address. Nah, 192.168.2.1. Dan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita cek lalu do show IP interface brief. Oke, sudah. Di sini FA01 itu IP 10.10.10.2, FA01 192.168.2.1 sesuai dengan ini yang mau kita konfigurasikan. Lalu kita setting yang di sini. FA00 nya
interface FA00 to show IP interface brief. Nah ini tadi untuk FA01 ini coba saya rubah jadi 10.10.10 1/24 ini. Nah di sini exit dulu, masuk ke interface FA01. Tadi kan sudah on kan, jadi nggak perlu setting IP address lagi, jadi kita langsung setting IP addressnya. Jadi 10 1 255 255 oke. Lalu do show IP interface brief, kita cek. Nah sudah berubah ya FA01 jadi 10.10.10 1. Nah ketika sudah manual up semua ini, kita setting yang di sini tadi, karena tadi kan belum tersetting kan, keras terputus tadi. Oh nah jadi karena sudah disetting, jadi tidak perlu. Nah di sini kita coba cek cepat kirim paket sini ke sini. Yang pertama fail, yang kedua baru di sini fail. Di sini ada sedikit kesalahan. Nah di sini tuh kita coba ganti dulu yang ini misal 10, yang ini 10 juga. Nah di sini tuh taktik dulu src 192.168 1.10, lalu destinationnya itu src to source destination 192.168 2.10. Nah di sini tuh pickup, kalau sudah paket yang dikirimkan tuh pertama ke router dulu, lalu si router ini akan cek misal apakah ada 192.168 2.10. Jika tidak ada tuh maka akan dikembalikan dan pesan gagal seperti ini. Nah disinilah fungsi si static routing. Nah di sini tuh kita butuh yang namanya static routing. Nah fungsinya dia tuh menghubungkan antar network atau antar routing, antara routing satu yang ke routing kedua, karena kan ini kan seperti beda gitu kan, jadi butuh yang namanya static routing biar supaya bisa terhubung, dan juga supaya saling tahu networknya itu. Jadi kita atur dulu yang di sini. Di sini saya coba ubah ini router 2, ini router 1 supaya enak. Nah kita masuk ke router 1, exit dulu, lalu cek do show IP route. Nah
ini 10 tik kos 1 tik kosong. Nah, di sini kan si routernya tahunya tuh cuma 1 tik kosong, kan 2 tik kosong yang ada di sini. Jadi si routernya nggak tahu lah kalau ternyata tuh ada lah ya, si IP 2 tik kosong. Maka disinilah kita harus setting routing secara manual statiknya itu supaya tahu. Nah, di sini kita coba IP root 192.168 berarti kosong. Nah, lalu subnet masa 255.255 di kosong. Nah, untuk batanya itu dari 10 dari sini 10 10 10 10 1 kita ketik di sini 10 10 10 1. Nah, situ dia pengen ngeping di 2 tik kosong lewat jembatan sih 10 tik 1. Nah, subnetnya itu 255 sob tik kosong. Nah, di analoginya tuh biar si routernya ini tahu lah yang dicari oleh PC itu si 2 tik kosong. Nah, nih di 10 itu sama dengan 2 tik kosong itu. Nah, si router ini tahu destinasinya tuh ke 2 tik kosong lewat jalur 10 10 10 1 ini. Jadi supaya bisa terhubung lah. Nah, di sini tuh yang pertama tadi kan 1. Setelah saya cek lagi tuh harus diganti 2 supaya terhubungnya ke sini. Oke, kita enter. Lalu cek do show IP interface brief. Nah, di sini sudah masuk kemana tadi? Oh sorry, bukan ini, harusnya tuh do show IP route. Nah, baru. Nah, di sini tadi sudah. Nah, ini dia nih di 192.168.0 via 10 10 10 tik 2. Nah, sini tuh artinya static routing. Lalu oke, next kita konfigurasikannya satuan juga. Oke, di sini sampai mati, enable konfigurasi terminal. IP route 192.168 1 tik kosong 1.
cek do show IP route. Nah ini dia static routingnya tuh, ini 192.168.24/1 via jalur 10.10.10.1. Ini sudah. Nah setelah itu kita coba kirim paket. Apakah sudah berhasil? Untuk yes fail, masih fail. Saya coba cari dulu masalahnya. Coba saya tuliskan dulu source-nya itu misal 192.168.1.10. Untuk destination-nya itu 192, sorry ini 2.168.10. Saya coba cari dulu masalahnya. Nah kita coba pingkan sekarang, coba. Nah ternyata saya kurang satu kali percobaan lagi tadi. Harusnya kalau untuk routing itu 2 kali yang pertama tuh gagal, baru yang ketiga tuh berhasil. Oke, ini berhasil ya. Oke, sukses. Karena si routernya ini sudah tahu destinasi yang dituju itu ternyata tuh ada. Jadi misal di source-nya itu ini 1.10, lalu destinasinya tuh di sini 2.10. Nah si PC ini tuh naik dulu ke routernya, apakah ada destinasi di 2.10 ini. Nah kalau ada tuh maka lanjut ke nanya si router yang satunya benerin destinasi 2.10. Lalu jika iya, paket tuh dikirimin ke PC destinasinya. Oke, mungkin seperti itu ya analoginya. Nah di sini kita coba tambahkan router lagi supaya lebih kompleks lagi itu jaringannya, dan tambahkan PC lagi di sini. Oke, nah di sini tuh pas ini kita hapus aja nih. Nah di sini tuh nggak bisa nyambung, bakalan nggak bisa nyambung. Nah gimana caranya itu kita harus lewat CLI di routernya. Nah di sini tuh kita durat dulu untuk menyimpan konfigurasinya. Oke, di konfigurasi ini sudah tersimpan ini. Jadi di sini itu kita coba matikan routernya dulu. Lewat si racun ini. Nah ini nih tombol ini, tombol ini. Nah setelah itu kita tambahkan dulu port yang nama NM1FE TX ini. Setelah itu kita hidupkan lagi, masuk CLI. Di sini booting dulu terlebih dahulu.
sudah. Nah, ini seharusnya kita bisa tambahkan kabel lagi. Nah, berhasil. Kita sambungin ke sini juga. Oke. Sini kita dulu coba tentukan dulu konfigurasinya berapa itu. Ini saya coba 192.168 3.1 misalnya. Nah, untuk FA 01 nya ini 192.168 3.10 misalnya. Jangan lupa /24 supaya kita ingat. Nah, seperti ini. Nah, sini kita coba yang ini tuh 10 tik 3/24. Tik 2. Nah, di sini kita tandain dulu ini 10 20 124. Oke, untuk di sini kita rapikan dulu. Nah, jika kita mendapatkan port tuh nggak satu FA01 atau 2 kan. Nah, di sini tuh jadi FA10 bukan FA0 berapa lah. Nah, di sini tuh kita konfigurasi dulu di bagian switch ini. CLI, pilih no, enable, konfigurasi terminal. Setelah itu misal kita konfigurasi yang FA00 dulu, lalu kita masuk ke interface FA00, lalu kita no shutdown, lalu kita setting IP addressnya 10.20.20 tik 2 255.255.255.0. Oke. Nah, di sini udah konfigurasi FA00. Kita lanjut ke FA01. Exit dulu, masuk ke interface FA01, lalu no shutdown, lalu IP address 192.168 berapa tadi, 3.1 255.255.255.0. Lalu kita lihat do show IP interface brief.
Oke, sudah ditambahin nih yang FA00 10 20 22, lalu yang FA01 192 168 3-1, lalu nah di sini kan sudah terkonfigurasi yang FA00 dan FA01, lalu kita lanjut ke FA10. Masuk, enable konfigurasi terminal, lalu kita cek semua do show IP interface brief. Nah yang FA01 ini masih belum terkonfigurasi, jadi kita masuk ke interface FA10. Interface FA10 terbiasa FA01, jadi mungkin akan sedikit typo ya. Lalu kita no shutdown dulu, lalu baru kita setting IP address-nya. Tadi itu IP address, IP address 10 20 20 tik 1 255 255 255 tik 0. Lalu kita cek lagi do show IP interface brief. Saya sudah tambahin ini 10 20 21, sudah yes manual nih. Nah jika sudah terkonfigurasi semua, kita konfigurasi di sini juga nih, jangan lupa biar bisa terhubung 192 168 3.10. Lalu default gateway-nya tuh 192 168 3.1 tadi. Nah yang ini oke sudah. Harusnya di sini tuh udah bisa terhubung lewat paket. Harusnya ini sudah bisa ya. Yang pertama fail, yang kedua juga fail, yang ketiga biasanya sudah bisa. Oh masih fail. Saya cari dulu solusi. Ternyata saya kelupaan tadi. Kita belum nambahin IP root-nya di switch router 1. Nah di sini kan belum ada nih yang static route yang ke router 3 ini, jadi kita harus tambahin dulu. Ini kan belum ada nih, baru yang kedua nih, kita tambahin dulu IP route 192 168 330 255 tik 0. Oke, lalu kita tentukan jembatannya atau jalurnya itu lewat si router 2. Jadi 10 10 10 10 10 10 ya 10 10 10
2. Ya benar, saya sambil lihat video tutorialnya dulu. Jadi kita coba. Nah, saya benar, kita cek to show IP route. Nah sih di sini udah tambah ini kan 192.168.301.0/24 10 via 10.10.10.2 di sini nih. Nah di sini tuh pasti udah tersambung antara router 1 dan router 3. Nah kita coba cek yang di router 2, exit dulu nih, to show IP route. Nah di sini tuh belum sih. Nah setelah itu kita harus konfigurasi lagi kan si jalur atau jembatan tadi kan cuma tahu lewat sini aja, habis itu kan belum tahu mau lewat kemana kan. Ini kita tambahin lagi IP route 10 20 20 30 255 255 255 0 10 tuh lewat, terus 10 10 10 10 2. Oke sudah sama. Oke lalu cek to show IP route. Oke nah sekarang kan udah ada tuh 10 20 20. Nah jika sudah tahu itu misal paket dikirim ke sini, terus ke sini, terus baru ke sini. Nah sini itu kita harus konfigurasikan di sini juga nih. Cek lagi itu show IP route. Nah di sini tuh cuma tahu di sini kita tambahkan IP-nya ke sorry. Nah di router 2 tuh belum tahu sih tempatnya router ketiga, ini kita konfigurasi dulu IP route 192 168 330 255 255 255 0. Jembatannya tuh 20 22. Oke 10 20 22. Nah ini sudah. Oke lalu cek lagi lu show IP route. Nah di sini sudah. Nah tersambung ini berarti ini.
10 nggak ada, 10 20 nggak ada. Saya lihat tutorialnya dulu nih. Belum masuk ternyata 192, 198. Detik kosong 255, 255, 255, detik 0. Jalurnya tuh lewat 10 20 20 luar. Harusnya sih udah masuk. Nah, coba sekarang cek Duso IP road. Nah, itu baru ada nih. Sebenarnya 183.0/24 1.0 via 10 20 22 nih static routernya berarti udah masuk ini. Sekarang kita lihat yang di router 3 nih. Duso IP road. Di sini tuh static routingnya belum ada ini. Kita konfigurasi dulu ini. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu yang ke 2.0. IP road 192 108 detik 0 255 255 255 detik 0 ke lewatnya 10 10 10 dong. Yang ini lah 10 10 10 2 10 20 20 detik 1 10 20 20 detik 1. Lalu show IP road. Nah, statiknya udah ada nih. 192.168 2.0 via 10 10 10 20 20 20. Lalu kita sambung lagi ke yang sini nih 10 10 10 detik 0 255 255 255 detik 0 ke 10 20 20 titik 1. Setelah kita konfigurasikan setelah itu ke ini sih 1.0 ini IP road 192 108 1.0 255 255 255 detik 0. Lalu lewat jembatan 10 20 20 detik 1 seperti ini. Setelah itu Duso IP road. Oke, sudah ini sudah tersambung 128 detik 0 24 via 10 20 20 20 1.
Nah, tersambung nih. Ini juga sudah nih. Nah, seharusnya ini udah bisa lagi kita coba kirim sebuah paket dan seharusnya berhasil. Nah, di sini kita coba kiriman paketnya nih. Pertama pasti fail, yang kedua juga fail, baru yang ketiga itu baru sukses. Fail. Nah, baru sukses nih. Saya agak khawatir karena saya kira nih saya ada terselip konfigurasi dari video tutorial. Ternyata di sini baru sukses nih setelah 4 kali dan sukses lagi. Oke. Setelah itu saya lihat lagi video tutorialnya. Oke, kita coba sekarang yang dari router 2. Oke, sukses. Berarti awalnya saja tuh fail terus, baru sebenarnya sukses terus. Nah, jadi ini masing-masing router tuh udah tahu masing-masing IP statiknya nih. Jadi mau kirim paket dari manapun itu akan sukses. Inilah yang dinamakan static routing. Emang agak ribet karena sesuai dengan namanya statik itu kita harus konfigurasikan secara manual satu persatu. Tidak seperti dynamic yang otomatis ada gitu lah. Oke. Nah, di sini kita coba tambahkan switch. Oke, ini misal lalu beberapa PC 1, 2, 3, 4. Nah, seperti tadi jika ingin tambahin kabel lagi itu kita harus matikan dulu si routernya. Nah, di sini kita harus simpan dulu dengan cara do write sudah ini. Setelah itu kita matikan. Ini kita matikan. Ini sudah do write, cek lagi nih, sudah aman. Kita coba matikan. Nah, setelah itu kita tambahin yang ini nih, NM1FETX nih. Lalu kita hidupin lagi. Nah, di sini dia tuh bakalan booting. Sudah nah, ketika udah booting ini kita hubungin nih ke switch. Lalu kita tambahin lagi sini dan sini. Nah, jika udah tuh ini saya coba definisikan
saya coba VLAN, kita kembali ke VLAN lagi itu. Sini misal VLAN 40, lalu yang ini tuh VLAN sini saya coba yang ini VLAN 50 lah. Ini coba dirapin dulu nih. Nah, yang ini VLAN 40, yang ini 50. Definisiin dulu nih VLAN 40, yang ini VLAN 50. Oke, ini udah nih. Ini coba konfigurasi dulu switchnya nih. CLI. Enable konfigurasi terminal. Oke. Definition ke FH05 sama FH04. Kita masuk interface range FH04 sampai 5. Oke, di sini no shutdown. Setelah itu konfigurasi VLAN. Nah, di sini coba exit dulu lah. VLAN 40 exit. VLAN 50 exit. Cek dulu show VLAN. Di sini udah ada VLAN 40 sama 50. Lalu masuk ke interface FH04 sampai 5. Oh, sorry. Interface range FH04 sampai 5. Lalu setelah itu kita switch port untuk masukin si FH04 sama 5 ini ke VLAN 40. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Setelah itu exit. Lalu masuk ke interface
FA02 sampai 3. Interface rank FA03 2 sampai 3. Terus shutdown dulu. Setelah itu switch, udah akses, lalu switch port, akses VLAN 50. Oh sorry, oke sudah. Lalu cek to show VLAN. Ini udah masuk nih, 40 VLAN 40. VLAN 40 ini FA04 dan 5, VLAN 50 FA02 dan FA03. Setelah itu coba konfigurasikan si subnetnya. Ini kan masih ada FA01 nih. Kita ke interface FA01. Di sini kita buat mode terang dulu. Nano, jangan lupa no shutdown. Oke, ini udah hijau nih. Lalu kita definisikan subnya, interface FA01. Oke, di sini itu ya bisa kok di video tutorial yang saya lihat itu Shadow nggak bisa nambahin si subnya, jadi mungkin ada sedikit bug, jadi ya prakteknya cuma sampai sini aja bisa-bisanya. Jadi seperti itu tadi cara konfigurasi si static routingnya. Nah, fungsinya itu tadi biar antar router tuh tahu tujuan mana yang destinasi mana yang dituju oleh suatu paket yang dikirim dari sebuah PC, agar saling tahu dan bisa terkirim paket-paketnya ini. Misal dari P1 ini kan tadi sebelum dikonfigurasi nggak bisa tuh kirim ke 2 atau 3. Setelah dikonfigurasikan baru bisa tuh pakai static routing tuh. Nah, mungkin seperti itulah cara kerjanya. Ya mungkin sekian praktik dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin masih banyak kurangnya karena belum sempurna ini praktiknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.